Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita hidup satu kali ini? La tahzan, jangan gampang susah. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana biar nggak gampang susah? Innallaha ma'ana. Orang itu biar nggak gampang susah, tanamkan di dalam hati, Allah selalu menyertai kita. Orang itu kenapa dia itu sedih, kenapa dia itu bingung, nggak punya duit bingung, kebanyakan duit juga bingung, istri marah bingung, anak marah bingung, anak nakal bingung. Hadirin yang mulia, ini masalahnya karena dia tidak merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini Pak, ditaskil keluar, duitnya nggak punya. Kemudian di antara salah satu jamaah itu ada orang kaya. Maka dia mengatakan, "Wes Pak, gak usah bingung, wes tak cukupi kabeh, gampang. Yang penting metune karo aku. Nah, aku iki cek wong anyar iki perlu belajar." Nah, ini usume ngeten niku, Pak. Yang tiang khawas nyuwun dikancani orang-orang lama. Akhirnya tiang lama niku urute pesenen tiang khawas mawon. Hadirin yang mulia, akhirnya dia berangkat. Dompetnya nggak ada isinya, pakaiannya pun hanya satu saja, tapi dia tenang saja, gembira. Loh Pak, sampean ini metu gak ada duit seneng lah, ini yang sugih gampang, ini uang khidmat itu sudah jelas free nih. Nah, hadirin yang mulia, padahal ini baru merasa bersama dengan manusia, yang mana hati manusia itu bisa berubah kapan saja. Tiba-tiba gak gelem ngeragati tengah-tengah munduki irian, Kang, aku ndelok wajahmu sumpah Kang wis mulya dhewe. Nah, sakit mawon manusia nih. Nah, hadirin yang mulia, baru bersama manusia kita sudah bisa tenang hatinya. Lah bagaimana kalau orang itu sudah merasa bersama dengan Allah itu bagaimana? Walaupun nggak punya duit, walaupun gubuknya reot, walaupun masalah dari mana-mana, tenang saja, seakan-akan dia orang paling gembira di dunia. Sebagaimana para sahabat, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Para sahabat itu kebanyakan itu orang melarat-melarat. Tapi karena mereka itu merasa betul bersama dengan Allah, akhirnya apa? Orang-orang itu nyangka sahabat itu orang-orang kaya. Kan nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngomong kalau siap medal Pak, tapi dimusyawarahkan mboten enten. Pokoknya meneng, mohon siap, seakan-akan orang-orang kaya. Inilah orang-orang tuh kalau merasa bersama dengan Allah itu seperti ini. Akhirnya ini gak di duit, kalau di duit ini wajahnya podo. Susah seneng is podo mawon. Ini kita ini di duit ini tinggal seger, sehat. Nah, duit telas seakan-akan kematian sudah di depan mata. Hadirin yang mulia, bahwa kita ini kudu ngeraos nih Allah itu selalu bersama dengan kita. Insyaallah hadirin. Orang tuh kalau sudah merasa bersama Allah, akhirnya bagaimana? Fa'anzalas sakinata. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan. Jadi orang tuh kalau sudah merasa dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentrem, atine ayem. Jadi yang niku nek pengen ayem niku bukan dengan cara memperbanyak mobilnya, mempertinggi rumahnya. Boten, ayem niku panggonane teng ati. Lah ayem niku badhe didugiaken kalih Gusti Allah nalikane kita ini ngraos selalu bersama dengan Allah. Makanya kita ini kalau pengen tenang, gampang saja, tingkatkan rasa selalu bersama dengan Allah. Insyaallah hadirin. Wa ayyadnahum bijunudin lam taroha. Orang itu kalau merasa bersama Allah, Allah akan mendatangkan, membantunya dengan tentara-tentara yang tidak terlihat. Dan yang mulia, kalau orang itu nggak bersama dengan Allah, nggak merasa bersama dengan Allah, paling yang bantu makhluk-makhluk Allah yang kelihatan, tentara, tembak, pesawat. Itu menunjukkan merasa bersama dengan Allah itu kurang. Tapi kalau orang itu sudah merasa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan tentara-tentara yang tidak terlihat. Apa saja semua bisa jadi tentaranya Allah. Seperti Rasulullah ketika di Gua Thur, laba-laba bisa jadi tentaranya Allah. Nabi Ibrahim ditolong
Raja Namrud dikirim tentaranya Allah. Tentaranya apa? Nyamuk. Tentaranya nyamuk saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketika perang Ahzab, tentaranya Allah apa itu? Angin. Angin jadi tentara, semut jadi tentara, nyamuk jadi tentara. Semuanya jadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang itu merasa bersama dengan Allah. Tapi kalau orang itu nggak merasa bersama dengan Allah, tentara itu malah nggak bermanfaat apa-apa. Bedile mun enten, pasukannya sudah ada, mau nembak mejen kabeh. Itu zaman riyen, ketika zaman para wali itu, orang-orang Belanda mau menyerang Surabaya, menurunkan bom di mana-mana, ternyata tidak ada gunanya semuanya, bomnya malah mboten mejen sedoyo. Karena apa? Karena Allah tidak menolong mereka. Yang ditolong para kiai, para ulama, para santri, para pejuang yang mereka selalu merasa bersama dengan Allah. Maka hadirin yang mulia, bagaimana rasa bersama dengan Allah ini kita tanamkan betul di dalam hati kita. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasuk betul nih? Caranya yang pertama, kita selalu membicarakannya. Kemudian cara yang kedua, kita selalu mendakwahkannya, menyampaikan kepada umat bahwasanya Allah ini bersama kita. Kalau kita ini yang kita omong sawah, kita omong perdagangan, akhirnya apa? Akhirnya yakinnya umat itu kepada sawah dan perdagangan. Yang bundi-bundi sampai dugi markas gitu, terus yang mikir dagang. Sampai khurut nih sing dipikir nggih duwe, awal kula dereng cekap lho, Pak. Yang mau dakwah kok dipikir amal, itu imannya bagaimana itu? Maka hadirin yang mulia, pokoknya kita ini dalam perjuangan ini diomong terus nih, kebesaran Allah kita bicarakan dan kita sampaikan supaya merasuk di dalam hati. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia dan para sahabat ini mendapatkan rasa innallaha ma'ana. Rasulullah menanamkan rasa innallaha ma'ana kepada Sayyidina Abu Bakar itu kapan? Di tengah-tengah perjuangan. Ini menunjukkan untuk mendapatkan rasa innallaha ma'ana ini kalau nggak berjuang itu sulit. Maka kalau kita pengen dapat innallaha ma'ana, kita harus berjuang, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung halaman, memperjuangkan agama, naik gunung, turun gunung, kepanasan, kedinginan, minimalnya 4 bulan. Insyaallah. Maka yang niat pengen mendapatkan rasa innallaha ma'ana, silahkan daftarkan nama. Monggo Pak. Monggo. Ini buatan 4 bulan ini, buatan merasuk ini. Monggo. Mari Pak. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, negeri jauh, jarak dekat semuanya. Yang 1 tahun. Masya Allah, ini untuk latihan iman ini. Kalau kita tidak berjuang, maka iman itu hanya akan jadi pembicaraan saja, tidak merasuk di dalam hati kita. Monggo. Nah, yang sudah daftar, ngumpul dengan jamaahnya. Yang belum daftar, didaftarkan sekarang. Insyaallah semuanya ini hadirin. Hadirin yang mulia, yang belum berangkat harus niat berangkat. Kalau orang itu di dalam hatinya itu belum ada niat, belum ada greget untuk memperjuangkan agama sebelum kematian datang kepadanya, nanti ditakutkan matinya itu bukan mati yang baik. Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu lil jihad. Kurang lebihnya barang siapa yang dia itu mati dalam keadaan belum berperang atau belum meniatkan hatinya untuk berperang, mata fasiko, nanti matinya mati yang tidak baik. Maka kita ini mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih umur, kok sekarang belum bisa berangkat, tetap harus niat. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita hidup satu kali ini? La tahzan, jangan gampang susah. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana biar nggak gampang susah? Innallaha ma'ana. Orang itu biar nggak gampang susah, tanamkan di dalam hati, Allah selalu menyertai kita.
Orang itu kenapa dia itu sedih, kenapa dia itu bingung, nggak punya duit bingung, kebanyakan duit juga bingung, istri marah bingung, anak marah bingung, anak nakal bingung. Hadirin yang mulia, ini masalahnya karena dia tidak merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini Pak, ditaskil keluar, duitnya nggak punya. Kemudian di antara salah satu jamaah itu ada orang kaya. Maka dia mengatakan, wes toh Pak, gak usah bingung, wes toh tak cukupi kabeh, gampang. Yang penting metune karo aku. Nah, aku iki cek wong anyar iki perlu belajar. Nah, ini usume ngeten niku Pak. Yang tiang khuas nyuwun dikancani orang-orang lama. Akhirnya tiang lama niku purute pesenten tiang khuas mawon. Hadirin yang mulia, akhirnya dia berangkat. Dompetnya nggak ada isinya, pakaiannya pun hanya satu saja, tapi dia tenang saja, gembira. Loh Pak, sampeyan ini metu gak ada duit seneng. Loh ini yang sugih gampang, ini uang khidmat itu sudah jelas free nih. Nah, hadirin yang mulia, padahal ini baru merasa bersama dengan manusia, yang mana hati manusia itu bisa berubah kapan saja. Tiba-tiba gak gelem ngeragati tengah-tengah munduki irian, Kang aku ndelok wajahmu sumpah Kang wis mulya dhewe. Nah, sakit mawon manusia nih. Nah, hadirin yang mulia, baru bersama manusia kita sudah bisa tenang hatinya. Lah bagaimana kalau orang itu sudah merasa bersama dengan Allah itu bagaimana? Walaupun nggak punya duit, walaupun gubuknya reot, walaupun masalah dari mana-mana, tenang saja, seakan-akan dia orang paling gembira di dunia. Sebagaimana para sahabat, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Para sahabat itu kebanyakan itu orang melarat-melarat. Tapi karena mereka itu merasa betul bersama dengan Allah, akhirnya apa? Orang-orang itu nyangka sahabat itu orang-orang kaya. Kan nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngomong kalau siap medal Pak, tapi dimusyawarahkan mboten enten. Pokoknya meneng, siap, seakan-akan orang-orang kaya. Inilah orang-orang tuh kalau merasa bersama dengan Allah itu seperti ini. Akhirnya ini gak di duit, kalau di duit ini wajahnya podo. Susah seneng is podo mawon. Ini kita ini di duit ini tinggal seger, sehat. Nah, duit telas seakan-akan kematian sudah di depan mata. Hadirin yang mulia, kita ini kudu ngeraos nih. Allah itu selalu bersama dengan kita. Insyaallah hadirin. Orang tuh kalau sudah merasa bersama Allah, akhirnya bagaimana? Fa'anzalas sakinata. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan. Jadi orang tuh kalau sudah merasa dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentrem, atine ayem. Jadi yang niku nek pengen ayem niku bukan dengan cara memperbanyak mobilnya, mempertinggi rumahnya. Boten, ayem niku panggonane teng ati. Lah ayem niku badhe didugiaken kalih Gusti Allah nalikane kita ini ngraos selalu bersama dengan Allah. Makanya kita ini kalau pengen tenang, gampang saja, tingkatkan rasa selalu bersama dengan Allah. Insyaallah hadirin. Wa ayyadnahum bijunudin lam taroha. Orang itu kalau merasa bersama Allah, Allah akan mendatangkan, membantunya dengan tentara-tentara yang tidak terlihat. Dan yang mulia, kalau orang itu nggak bersama dengan Allah, nggak merasa bersama dengan Allah, paling yang bantu makhluk-makhluk Allah yang kelihatan, tentara, tembak, pesawat. Itu menunjukkan merasa bersama dengan Allah itu kurang. Tapi kalau orang itu sudah merasa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan tentara-tentara yang tidak terlihat. Apa saja semua bisa jadi tentaranya Allah. Seperti Rasulullah ketika di Gua Thur, laba-laba bisa jadi tentaranya Allah. Nabi Ibrahim ditolong Raja Namrud, dikirim tentaranya Allah. Tentaranya apa? Nyamuk. Tentaranya hanya nyamuk saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketika perang Ahzab, tentaranya Allah apa itu? Angin. Angin jadi tentara, semut jadi tentara, nyamuk jadi tentara. Semuanya jadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang itu merasa bersama dengan Allah. Tapi kalau orang itu nggak merasa bersama dengan Allah, tentara itu malah nggak bermanfaat apa-apa.
bedile mun enten, pasukannya sudah ada, mau nembak mejen kabeh. Itu zaman riyen, ketika zaman para wali itu. Orang-orang Belanda mau menyerang Surabaya, menurunkan bom di mana-mana. Ternyata tidak ada gunanya semuanya, bomnya malah mboten mejen sedoyo. Karena apa? Karena Allah tidak menolong mereka. Yang ditolong para kiai, para ulama, para santri, para pejuang yang mereka selalu merasa bersama dengan Allah. Maka hadirin yang mulia, bagaimana rasa bersama dengan Allah ini kita tanamkan betul di dalam hati kita. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasuk betul nih? Caranya yang pertama, kita selalu membicarakannya. Kemudian cara yang kedua, kita selalu mendakwahkannya, menyampaikan kepada umat bahwasanya Allah ini bersama kita. Kalau kita ini yang kita omong sawah, kita omong perdagangan, akhirnya apa? Akhirnya yakinnya umat itu kepada sawah dan perdagangan. Yang bundi-bundi sampai duki markas gitu, terus saya mikir dagang. Sampai khurut nih sing dipikir nggih duwe, awal kula dereng cekap lho, Pak. Yang mau dakwah kok dipikir awal itu imannya bagaimana? Maka hadirin yang mulia, pokoknya kita ini dalam perjuangan ini diomong terus nih, kebesaran Allah kita bicarakan dan kita sampaikan supaya merasuk di dalam hati. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, dan para sahabat ini mendapatkan rasa innallaha ma'ana. Rasulullah menanamkan rasa innallaha ma'ana kepada Sayyidina Abu Bakar itu kapan? Di tengah-tengah perjuangan. Ini menunjukkan untuk mendapatkan rasa innallaha ma'ana ini kalau nggak berjuang itu sulit. Maka kalau kita pengen dapat innallaha ma'ana, kita harus berjuang, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung halaman, memperjuangkan agama, naik gunung, turun gunung, kepanasan, kedinginan, minimalnya 4 bulan. Insyaallah. Maka yang niat pengen mendapatkan rasa innallaha ma'ana, silahkan daftarkan nama. Monggo, Pak. Monggo. Ini mboten 4 bulan nggih, mboten merasuk nggih. Monggo. Mari, Pak. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, negeri jauh, jarak dekat, semuanya. Yang 1 tahun. Masya Allah, ini untuk latihan iman ini. Kalau kita tidak berjuang, maka iman itu hanya akan jadi pembicaraan saja, tidak merasuk di dalam hati kita. Monggo. Nah, yang sudah daftar, ngumpul dengan jamaahnya. Yang belum daftar, didaftarkan sekarang. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang mulia, yang belum berangkat harus niat berangkat. Kalau orang itu di dalam hatinya itu belum ada niat, belum ada greget untuk memperjuangkan agama sebelum kematian datang kepadanya, nanti ditakutkan matinya itu bukan mati yang baik. Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu lil jihad. Kurang lebihnya, barang siapa yang dia itu mati dalam keadaan belum berperang atau belum meniatkan hatinya untuk berperang, mata fasikoh, nanti matinya mati yang tidak baik. Maka kita ini mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih umur, kok sekarang belum bisa berangkat, tetap harus niat. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita hidup satu kali ini? La tahzan, jangan gampang susah. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana biar nggak gampang susah? Innallaha ma'ana. Orang itu biar nggak gampang susah, tanamkan di dalam hati, Allah selalu menyertai kita. Orang itu kenapa dia itu sedih, kenapa dia itu bingung, nggak punya duit bingung, kebanyakan duit juga bingung, istri marah bingung, anak marah bingung, anak nakal bingung. Hadirin yang mulia, ini masalahnya karena dia tidak merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini, Pak, ditaskil keluar, duitnya nggak punya,
Kemudian di antara salah satu jamaah itu ada orang kaya. Maka dia mengatakan, "Wes to Pak, gak usah bingung, wes tak cukupi kabeh, gampang. Sing penting metune karo aku. Nah, aku iki cek wong anyar iki perlu belajar." Nah, ini usume ngeten niku, Pak. Yang tiang khawas nyuwun dikancani orang-orang lama. Akhirnya tiang lama niku urute pesenen tiang khawas mawon. Hadirin yang mulia, akhirnya dia berangkat. Dompetnya enggak ada isinya. Pakaiannya pun hanya satu saja, tapi dia tenang saja. Gembira. Loh, Pak, sampeyan metu gak duwe seneng. Lah ini yang sugih gampang. Ini uang khidmat itu sudah jelas free nih. Hadirin yang mulia, padahal ini baru merasa bersama dengan manusia. Yang mana hati manusia itu bisa berubah kapan saja. Tiba-tiba gak gelem ngragati tengah-tengah munduki irian, Kang, aku ndelok wajahmu sumpah Kang wis mulya dhewe. Nah, sakit mawon manusia nih. Nah, hadirin yang mulia, baru bersama manusia kita sudah bisa tenang hatinya. Lah bagaimana kalau orang itu sudah merasa bersama dengan Allah itu bagaimana? Walaupun nggak punya duit, walaupun gubuknya reot, walaupun masalah dari mana-mana, tenang saja, seakan-akan dia orang paling gembira di dunia. Sebagaimana para sahabat, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Para sahabat itu kebanyakan tuh orang melarat-melarat. Tapi karena mereka itu merasa betul bersama dengan Allah, akhirnya apa? Orang-orang itu nyangka sahabat itu orang-orang kaya. Kan nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngomong kalau siap medal Pak, tapi dimusyawarahkan mboten enten. Pokoknya meneng, mau siap, seakan-akan orang-orang kaya. Inilah orang-orang tuh kalau merasa bersama dengan Allah itu seperti ini. Akhirnya ini gak di duit, kalau di duit ini wajahnya podo. Susah seneng is podo mawon. Ini kita ini di duit ini tinggal seger, sehat. Nah, duit telas seakan-akan kematian sudah di depan mata. Hadirin yang mulia, oh kita ini kudu ngeraos nih Allah itu selalu bersama dengan kita. Insyaallah hadirin. Orang tuh kalau sudah merasa bersama Allah, akhirnya bagaimana? Fa'anzalas sakinata, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan. Jadi orang tuh kalau sudah merasa dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentrem, atine ayem. Jadi yang niku nek pengen ayem niku bukan dengan cara memperbanyak mobilnya, mempertinggi rumahnya. Boten, ayem niku panggonane teng ati. Lah ayem niku badhe didugiaken kalih Gusti Allah nalikane kita ini ngraos selalu bersama dengan Allah. Makanya kita ini kalau pengen tenang, gampang saja, tingkatkan rasa selalu bersama dengan Allah. Insyaallah hadirin. Wa ayyadnahum bijunudin lam taroha. Orang itu kalau merasa bersama Allah, Allah akan mendatangkan, membantunya dengan tentara-tentara yang tidak terlihat. Dan yang mulia, kalau orang itu nggak bersama dengan Allah, nggak merasa bersama dengan Allah, paling yang bantu makhluk-makhluk Allah yang kelihatan, tentara, tembak, pesawat. Itu menunjukkan merasa bersama dengan Allah itu kurang. Tapi kalau orang itu sudah merasa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan tentara-tentara yang tidak terlihat. Apa saja semua bisa jadi tentaranya Allah. Seperti Rasulullah ketika di Gua Thur, laba-laba bisa jadi tentaranya Allah. Nabi Ibrahim ditolong Raja Namrud, dikirim tentaranya Allah. Tentaranya apa? Nyamuk. Tentaranya nyamuk saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketika perang Ahzab, tentaranya Allah apa itu? Angin. Angin jadi tentara, semut jadi tentara, nyamuk jadi tentara. Semuanya jadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang itu merasa bersama dengan Allah. Tapi kalau orang itu nggak merasa bersama dengan Allah, tentara itu malah nggak bermanfaat apa-apa. Bedile mun enten, pasukannya sudah ada, mau nembak mejen kabeh. Itu zaman riyen, ketika zaman para wali itu, orang-orang Belanda mau menyerang Surabaya, menurunkan bom di mana-mana, ternyata tidak ada gunanya semuanya, bomnya malah boten mejen sedoyo. Karena apa? Karena Allah tidak menolong mereka. Yang ditolong para kiai, para ulama, para santri, para pejuang yang mereka selalu merasa bersama dengan Allah. Maka hadirin yang mulia,
bagaimana rasa bersama dengan Allah ini kita tanamkan betul di dalam hati kita. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasuk betul nih? Caranya yang pertama, kita selalu membicarakannya. Kemudian cara yang kedua, kita selalu mendakwahkannya, menyampaikan kepada umat bahwasanya Allah ini bersama kita. Kalau kita ini yang kita omong sawah, kita omong perdagangan, hadirnya apa? Akhirnya yakinnya umat itu kepada sawah dan perdagangan. Yang bundi-bundi sampai duki markas, gitu, terus saya mikir dagang. Sampai khurut nih, sing dipikir nggih duwe, amal kula dereng cekap loh Pak. Yang mau dakwah kok dipikir amal, itu imannya bagaimana itu? Hadirin yang mulia, pokoknya kita ini dalam perjuangan ini diomong terus nih, kebesaran Allah kita bicarakan dan kita sampaikan supaya merasuk di dalam hati. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia dan para sahabat ini mendapatkan rasa innallaha ma'ana. Rasulullah menanamkan rasa innallaha ma'ana kepada Sayyidina Abu Bakar itu kapan? Di tengah-tengah perjuangan. Ini menunjukkan untuk mendapatkan rasa innallaha ma'ana ini kalau nggak berjuang itu sulit. Maka kalau kita pengen dapat innallaha ma'ana, kita harus berjuang, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung halaman, memperjuangkan agama, naik gunung, turun gunung, kepanasan, kedinginan, minimalnya 4 bulan. Insyaallah. Maka yang niat pengen mendapatkan rasa innallaha ma'ana, silahkan daftarkan nama. Monggo Pak. Monggo. Ini buatan 4 bulan ini, buatan merasuk ini. Monggo. Mari Pak. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, negeri jauh, jarak dekat, semuanya. Yang 1 tahun. Masya Allah, ini untuk latihan iman ini. Kalau kita tidak berjuang, maka iman itu hanya akan jadi pembicaraan saja, tidak merasuk di dalam hati kita. Monggo. Nah, yang sudah daftar, ngumpul dengan jamaahnya. Yang belum daftar, didaftarkan sekarang. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang mulia, yang belum berangkat harus niat berangkat. Kalau orang itu di dalam hatinya itu belum ada niat, belum ada greget untuk memperjuangkan agama sebelum kematian datang kepadanya, nanti ditakutkan matinya itu bukan mati yang baik. Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu lil jihad. Kurang lebihnya barang siapa yang dia itu mati dalam keadaan belum berperang atau belum meniatkan hatinya untuk berperang, mata fasiko, nanti matinya mati yang tidak baik. Maka kita ini mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih umur, kok sekarang belum bisa berangkat, tetap harus niat. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita hidup satu kali ini? La tahzan, jangan gampang susah. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana biar nggak gampang susah? Innallaha ma'ana. Orang itu biar nggak gampang susah, tanamkan di dalam hati, Allah selalu menyertai kita. Orang itu kenapa dia itu sedih? Kenapa dia itu bingung? Nggak punya duit bingung, kebanyakan duit juga bingung, istri marah bingung, anak marah bingung, anak nakal bingung. Hadirin yang mulia, ini masalahnya karena dia tidak merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini Pak, ditaskil keluar, duitnya nggak punya. Kemudian di antara salah satu jamaah itu ada orang kaya. Maka dia mengatakan, wes Pak, gak usah bingung, wes tak cukupi kabeh, gampang. Sementing metune karo aku. Nah, aku iki cek wong anyar iki perlu belajar. Nah, ini usume ngeten niku, Pak. Yang tiang khawas nyuwun dikancani orang-orang lama. Akhirnya tiang lama niku urute pesenen tiang khawas mawon. Hadirin yang mulia, akhirnya dia berangkat. Dompetnya enggak ada isinya.
Pakaiannya pun hanya satu saja, tapi dia tenang saja, gembira. Loh Pak, sampean ini metu gak ada duit seneng. Loh ini yang sugih gampang. Ini uang khidmat itu sudah jelas free nih. Hadirin yang mulia, padahal ini baru merasa bersama dengan manusia, yang mana hati manusia itu bisa berubah kapan saja. Tiba-tiba gak gelem ngragati tengah-tengah munduki irian, Kang, aku ndelok wajahmu sumpah Kang wis mulya dhewe. Nah, sakit mawon manusia nih. Nah, hadirin yang mulia, baru bersama manusia kita sudah bisa tenang hatinya. Lah bagaimana kalau orang itu sudah merasa bersama dengan Allah itu bagaimana? Walaupun nggak punya duit, walaupun gubuknya reot, walaupun masalah dari mana-mana, tenang saja, seakan-akan dia orang paling gembira di dunia. Sebagaimana para sahabat, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Para sahabat itu kebanyakan tuh orang melarat-melarat. Tapi karena mereka itu merasa betul bersama dengan Allah, akhirnya apa? Orang-orang itu nyangka sahabat itu orang-orang kaya. Kan nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngomong kalau siap medal Pak, tapi dimusyawarahkan mboten enten. Pokoknya meneng, siap, seakan-akan orang-orang kaya. Inilah orang-orang tuh kalau merasa bersama dengan Allah itu seperti ini. Akhirnya ini gak di duit, kalau di duit ini wajahnya podo. Susah seneng is podo mawon. Ini kita ini di duit ini tinggal seger, sehat. Duit telas seakan-akan kematian sudah di depan mata. Hadirin yang mulia, bahwa kita ini kudu ngeraos nih Allah itu selalu bersama dengan kita. Insyaallah hadirin. Orang tuh kalau sudah merasa bersama Allah, akhirnya bagaimana? Fa'anzalas sakinata, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan. Jadi orang tuh kalau sudah merasa dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentrem, hatinya ayem. Jadi yang niku nek pengen ayem niku bukan dengan cara memperbanyak mobilnya, mempertinggi rumahnya. Boten, ayem niku panggonane teng ati. Lah ayem niku badhe didugiaken kalih Gusti Allah nalika kita ini ngraos selalu bersama dengan Allah. Makanya kita ini kalau pengen tenang, gampang saja, tingkatkan rasa selalu bersama dengan Allah. Insyaallah hadirin. Wa ayyadnahum bijunudin lam taroha. Orang itu kalau merasa bersama Allah, Allah akan mendatangkan, membantunya dengan tentara-tentara yang tidak terlihat. Jadi yang mulia, kalau orang itu nggak bersama dengan Allah, nggak merasa bersama dengan Allah, paling yang bantu makhluk-makhluk Allah yang kelihatan, tentara, tembak, pesawat. Itu menunjukkan merasa bersama dengan Allah itu kurang. Tapi kalau orang itu sudah merasa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan tentara-tentara yang tidak terlihat. Apa saja semua bisa jadi tentaranya Allah. Seperti Rasulullah ketika di Gua Thur, laba-laba bisa jadi tentaranya Allah. Nabi Ibrahim ditolong Raja Namrud, dikirim tentaranya Allah. Tentaranya apa? Nyamuk. Tentaranya nyamuk saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketika perang Ahzab, tentaranya Allah apa itu? Angin. Angin jadi tentara, semut jadi tentara, nyamuk jadi tentara. Semuanya jadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang itu merasa bersama dengan Allah. Tapi kalau orang itu nggak merasa bersama dengan Allah, tentara itu malah nggak bermanfaat apa-apa. Bedile mun enten, pasukannya sudah ada, mau nembak mejen kabeh. Atau zaman riyen, ketika zaman para wali itu, orang-orang Belanda mau menyerang Surabaya, menurunkan bom di mana-mana, ternyata tidak ada gunanya semuanya. Bomnya malah mboten mejen sedoyo. Karena apa? Karena Allah tidak menolong mereka. Yang ditolong para kiai, para ulama, para santri, para pejuang yang mereka selalu merasa bersama dengan Allah. Maka hadirin yang mulia, bagaimana rasa bersama dengan Allah ini kita tanamkan betul di dalam hati kita. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasuk betul nih? Caranya yang pertama, kita selalu membicarakannya. Kemudian cara yang kedua, kita selalu mendakwahkannya, menyampaikan kepada umat bahwasanya Allah ini bersama kita. Kalau kita ini yang kita omong sawah, kita omong perdagangan,
Akhirnya apa? Akhirnya yakinnya umat tuh kepada sawah dan perdagangan. Yang bundi-bundi sampai duki markas gitu, terus saya mikir dagang. Sampai khurut nih sing dipikir nggih duwe, amal kula dereng cekap loh Pak. Yang mau dakwah kok dipikir amal, itu imannya bagaimana itu? Maka hadirin yang mulia, pokoknya kita ini dalam perjuangan ini diomong terus nih, kebesaran Allah kita bicarakan dan kita sampaikan supaya merasuk di dalam hati. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia dan para sahabat ini mendapatkan rasa innallaha ma'ana. Rasulullah menanamkan rasa innallaha ma'ana kepada Sayyidina Abu Bakar itu kapan? Di tengah-tengah perjuangan. Ini menunjukkan untuk mendapatkan rasa innallaha ma'ana ini kalau nggak berjuang itu sulit. Maka kalau kita pengen dapat innallaha ma'ana, kita harus berjuang, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung halaman, memperjuangkan agama, naik gunung, turun gunung, kepanasan, kedinginan, minimalnya 4 bulan. Insyaallah. Maka yang niat pengen mendapatkan rasa innallaha ma'ana, silahkan daftarkan nama. Monggo Pak. Monggo. Ini mboten 4 bulan nggih, mboten merasuk nggih. Monggo. Mari Pak. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, negeri jauh, jarak dekat semuanya. Yang 1 tahun. Masya Allah, ini untuk latihan iman ini. Kalau kita tidak berjuang, maka iman itu hanya akan jadi pembicaraan saja, tidak merasuk di dalam hati kita. Monggo. Yang sudah daftar, ngumpul dengan jamaahnya. Yang belum daftar, didaftarkan sekarang. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang mulia, yang belum berangkat harus niat berangkat. Kalau orang itu di dalam hatinya itu belum ada niat, belum ada greget untuk memperjuangkan agama sebelum kematian datang kepadanya, nanti ditakutkan matinya itu bukan mati yang baik. Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu lil jihad. Kurang lebihnya barang siapa yang dia itu mati dalam keadaan belum berperang atau belum meniatkan hatinya untuk berperang, mata fasikoh, nanti matinya mati yang tidak baik. Maka kita ini mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih umur, kok sekarang belum bisa berangkat, tetap harus niat. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita hidup satu kali ini? La tahzan, jangan gampang susah. Insyaallah hadirin. Nah bagaimana biar nggak gampang susah? Innallaha ma'ana. Orang itu biar nggak gampang susah, tanamkan di dalam hati, Allah selalu menyertai kita. Orang itu kenapa dia itu sedih, kenapa dia itu bingung, nggak punya duit bingung, kebanyakan duit juga bingung, istri marah bingung, anak marah bingung, anak nakal bingung. Hadirin yang mulia, ini masalahnya karena dia tidak merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini Pak, ditaskil keluar, duitnya nggak punya. Kemudian di antara salah satu jamaah itu ada orang kaya. Maka dia mengatakan,